Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar kondisi rekan-rekan sobat tani semua, mitra-mitra keling semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Karena kondisi saat ini mungkin di beberapa daerah sudah turun hujan yang cukup ekstrim ya. Jadi ini banyak sekali timbul beberapa penyakit ya. Nah, seperti saya juga sekarang lagi kondisi nggak fit, mungkin juga rekan-rekan ada yang beberapa yang mengalami hal yang sama, tidak fit. Nah, tapi banyak juga ya kondisi-kondisi ini, musim hujan seperti ini itu banyak diberkahi juga buat para petani-petani kita di seluruh Indonesia, karena ini menjadi musim tanam ya bagi para petani. Nah, sehingga penggunaan pupuk biobos ini akan semakin luas dan petani banyak sekali yang akan menikmati ya hasil dari aplikasi biobos ini, sehingga ada peningkatan dari hasil produksinya, insya Allah. Amin ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas ya mengenai isu-isu yang memang ini menjadi isu nasional, tidak hanya nasional, mungkin dunia ya. Peningkatan harga-harga komoditi ya, baik itu pupuk ya, apalagi energi, bahan bakar dan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai harga pupuk yang meningkat ya. Nah, tapi Biobos tetap juara, bikin panen berlimpah. Nah, inilah tema malam ini yang akan kita sampaikan. Nah, kenapa kita memilih tema seperti ini? Ya, karena ini menjadi satu kendala ya bagi petani itu adalah harga pupuk ya, di mana sekarang harga kebutuhan pangan saja sudah meningkat ya, apalagi dari sisi keuangan pemasukan juga minim, harga pupuk harus kita beli juga dengan harga yang meningkat seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan jadi komoditi nanti hasil panennya juga akan menjadi mahal ya. Nah, inilah dampak-dampaknya. Kemudian juga ada dari kemampuan petani itu tidak semuanya mampu untuk membeli pupuk yang semahal ini sekarang. Bahkan isu dari pemerintah saat ini di sepanjang tahun 2022 ini itu akan ada kenaikan pupuk urea saja sampai dengan 235% ya dari harga dasar awalnya. Nah, ini kan cukup membebani para petani ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan sebetulnya ya. Kenapa jadi adanya peningkatan-peningkatan seperti itu? Karena 70% ya untuk membuat produksi urea itu 70%-nya itu adalah energi ya, di mana dia menggunakan gas alam ya. Makanya pabrik-pabrik di mana ada pabrik urea pasti di situ ada sumber gas alam karena itu merupakan satu bahan baku yang paling murah ya, untuk produksi pupuk urea. Tapi kondisi saat ini menjadi mahal ya, karena energi sekarang nilainya cukup tinggi. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai mengapa Biobos tetap juara ya. Nah, seperti tema yang di depan tadi. Nah, di sini kita ada analisa perhitungan ya, di mana kalau menggunakan kita pupuk kimia, kita asumsikan dalam 1 hektar saja ya, kita pakai 300 kilo NPK, 200 kilo urea ya. Kita hanya pakai itu saja. Nah, itu sudah mengeluarkan lebih dari 5.300.000 ya, lebih dari 5.300.000. Nah, ini angka yang cukup besar kalau menurut saya bagi para petani. Nah, ini kenapa? Karena dampaknya dari penggunaan pupuk kimia ini ya, bukan dari harga saja, tapi dari dampaknya saja, itu hasil panennya pasti akan sama saja dari tahun ke tahun ya, dari musim ke musim. Kemudian waktu panennya juga standar ya. Nah, ini lahan yang jadi masalah. Lahan akan menjadi semakin rusak ya. Nah, itu dari tahun ke tahun itu selalu tingkat kesuburan tanah pertanian itu selalu berkurang. Kenapa? Karena kandungan bahan organik di dalam tanah itu sudah mulai berkurang. Ya, itu terlihat dari mikroorganisme ya, dari ekosistem yang ada di dalam tanah itu sekarang sudah nggak ada ya. Cacing udah kita susah mencari di lahan sawah, tidak seperti dulu, apalagi belut dan lainnya. Nah, itu adalah dampak-dampak dari kondisi tanah yang rusak.
ya. Nah, dengan menggunakan Biobos dan Biobos Step 1 ya, dengan dua produk ini sekaligus kita aplikasikan dalam 1 hektar, dalam 1 siklus panen, itu hanya mengeluarkan 1.512.000 ya. Nah, ini kan jauh sekali perbedaannya. Bahkan kalaupun menggunakan pupuk kimia, misalkan petani belum bisa lepas dari pupuk kimia, pakai pupuk kimia 50% pun kita masih lebih murah dibanding 100% pakai urea. Padahal kita sudah ditambah dengan pupuk Biobos dan Biobos Step 1 itu. Nah, apa keuntungannya dengan penambahan ini? Satu, ya, harga lebih murah ya dibanding dengan konvensional ya. Hasil panennya semakin meningkat ya, sudah banyak ya petani-petani yang merasakan itu semua. Nah, waktu panen lebih cepat ya. Nah, kemudian lahan semakin subur ya. Karena apa? Lahan yang subur itu ada 1%-nya adalah kandungan mikroorganisme di dalam tanah. Karena dengan kinerja mikroorganisme ini, maka tanah akan menjadi subur, tanah akan menjadi sehat, ya. Residu-residu kimia yang ada di dalam tanah akan ikut terurai. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ada beberapa contoh di sini ya yang menggunakan Biobos ya, dan yang tanpa menggunakan Biobos itu akan terlihat jumlah anakannya ya. Anakan padi akan lebih sedikit ya apabila tanpa Biobos. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan Biobos? Itu jumlah anakan padinya itu akan lebih banyak. Nah, kenapa lebih banyak? Karena di sini dia lebih optimal untuk menyerap unsur hara ya, selain dibantu ya oleh penyinaran matahari, oleh kondisi udaranya yang optimal bisa masuk ke dalam tanah. Nah, itu ditambah lagi dengan kinerja dari bakteri yang ada di biobos. Karena di biobos sendiri juga ada hormon pertumbuhan alami yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, hasil panen itu akan lebih cepat. Ya. Hasil panen lebih cepat, kemudian ada peningkatan. Ya, jadi keuntungan menggunakan Biobos dan Biobos Step 1 itu selain menghemat biaya produksi, juga dia bisa meningkatkan hasil panen. Nah, itu yang terpenting, Pak. Ya, jadi kita tidak hanya bicara penghematan, tapi bagaimana caranya meningkatkan hasil produksi agar petani lebih sejahtera. Ya, dengan mengurangi biaya produksi saja itu sudah menguntungkan buat petani, apalagi ini ada peningkatan hasil produksi. Ya, bagi petani itu satu bonus tambahan lagi. Oke, berikutnya ada beberapa contoh hasil ya panen. Nah, ini ada meningkat 40% ya setelah menggunakan Biobos di Kabupaten Cianjur untuk timun ya. Jadi sudah banyak para petani-petani yang sudah merasakan ya keunggulan-keunggulan dari produk Biobos tersebut. Oke, berikutnya untuk tanaman padi. Nah, ini panennya lebih cepat ya, hasil panennya meningkat ya. Nah, di sini ada peningkatan minimal 1 sampai 2 ton per hektar. Ada juga di lapangan yang sampai peningkatannya itu lebih dari 50% dari hasil yang biasa dia dapat selama ini. Nah, inilah ya kenapa kita selalu berharap ayo kita kurangi kimia, kita perbanyak pupuk organik, ya pupuk hayati yang diaplikasikan untuk para petani. Kenapa? Karena tanah kita sekarang sudah makin jenuh, Pak, Ibu ya. Sudah semakin jenuh, ya. Nah, tingkat kesuburannya sudah makin berkurang, ya. Nah, inilah mulainya momentum ya, momentum awal kita untuk bisa kita mengembalikan lagi kondisi tanah yang saat ini kita kembalikan lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, sebenarnya bukan meningkatkan kesuburan, tapi kita mengembalikan kondisi tanah ini kesuburannya seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Karena di zaman orang tua kita, di zaman nenek kita, di zaman kakek kita, semua itu lahan subur. Ya. Tapi kenapa sekarang kok lahan menjadi tidak subur? Ya. Nah itu karena banyaknya residu-residu kimia yang sudah mencemari lahan pertanian kita. Makanya itu kita mulai bersihkan, kita mulai kembalikan lagi kondisi kesuburan ini seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Karena sebelum tahun 70, ya, petani itu menggunakan pupuk organik. Nah, dengan adanya swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah tahun 70, maka berbondong-bondonglah pupuk kimia itu disalurkan ke para petani ya. Nah, sehingga petani menggunakan itu dari tahun 70 sampai dengan tahun
2022 saat ini pun masih dipakai, ya. Nah, seharusnya itu sudah mulai bisa kita kurangi, ya, sehingga kita mengembalikan lagi nih kondisi kesuburan tanah ini seperti beberapa puluh tahun yang lalu, ya, seperti itu. Jadi pertanian kita sehat, ya, apa yang kita konsumsi pun komoditinya dari hasil panen pun akan menjadi sehat, ya. Oke, berikutnya. Nah, yang dihadapi petani nih Pak saat ini, ya. Nah, itu banyak sekali petani-petani yang merugi ya akibat pupuk mahal. Ya. Nah, ini yang kita hindari ya, dari puluhan hektar sawah ya itu gagal panen. Ya. Kenapa? Karena kurangnya pupuk ya, kurangnya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya, sehingga tanaman itu akan mati ya. Nah, penyebab kematian ini selain juga dengan kekurangan hara, ini juga diakibatkan oleh tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun. Ya. Terlihat tanah sawah yang kering, kerontang, keras tanahnya, ya, tidak ada gemburnya sama sekali. Nah, itu yang mengakibatkan tanah tidak bisa berkembang tanaman tidak bisa berkembang perakarannya. Nah, sehingga dia untuk mendapatkan haranya itu hanya terbatas, ya, tidak bisa maksimal karena kondisi tanah yang keras. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada rahasia, ya, tanah subur, ya. Nah, tanah yang subur ini harus mengandung mineral, air, udara. Yang paling penting adalah yang sebutkan di awal tadi, mengandung mikroorganisme yang baik. Ya. Karena sangat penting ya fungsi dari mikroorganisme ini. Ya. Nah, Keling ini sangat khususnya Beobos dan Keling ini sangat concern sekali bagaimana tingkat kesuburan tanah ini bisa meningkat dengan kinerja mikroorganisme. Ya, jadi semua produk-produk pertanian yang Keling keluarkan itu semua berbasis mikroorganisme. Ya, nah itu adalah unsur-unsur yang memang sangat dibutuhkan oleh tanah, ya khususnya di lahan-lahan pertanian. Oke, nah itu semua akan membutuhkan hara untuk kesuburan tanaman. Tapi hara ini tidak hanya bersumber ya dari pupuk kimia saja, ya, tapi ada juga pupuk organik, ada juga pupuk hayati. Itu adalah sumber-sumber hara untuk tanaman. Nah, berikutnya, mengapa harus menggunakan pupuk hayati? Ya, karena pupuk hayati atau biofertilizer ini adalah pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu dan mendorong pertumbuhan tanaman. Ya, di sini ada kata-kata membantu dan mendorong pertumbuhan tanaman. Berarti sifat dari mikroorganisme ini sangat aktif, ya. Nah, selain dia aktif itu, dia bahkan berfungsi, dia membantu dan mendorong pertumbuhan tanaman. Nah, di mana dia akan mengefektifkan penggunaan pupuk kimia, ya. Jadi hanya penggunaan pupuk kimia sedikit saja atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, ini akan meningkatkan produktivitas tanaman, ya. Karena mikroorganisme ini atau biofertilizer ini, pupuk hayati ini adalah makhluk hidup yang bekerja di dalam tanah, ya. Jadi bukan benda mati, tapi dia adalah makhluk hidup yang bekerja di dalam tanah, ya. Jadi pupuk hayati ini adalah sebagai chef-nya atau sebagai kokinya di dalam tanah, ya. Dia akan bekerja, dia akan mengolah apa yang kita butuhkan, apa yang tanaman butuhkan, dia akan sediakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi berbeda dengan pupuk kimia seperti urea atau NPK, dia hanya menyediakan unsur N saja, nitrogen. Nah, tapi kalau NPK dia menyediakan nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, pupuk hayati itu menyediakan seluruh unsurnya, ya. Nah, tapi dengan hasil kinerja mikroorganisme. Jadi seperti itu. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam pupuk hayati ini dia berfungsi sebagai juru masak atau chef-nya, ya. Jadi dia menyediakan, dia mengefektifkan bahan-bahan baku yang ada, itu akan dioptimalkan, dibuat seenak mungkin, senyaman mungkin, itu yang bisa diserap oleh tanaman.
Oke. Nah, berdasarkan Permentan nomor 2 tahun 2006, pupuk hayati itu diartikan merupakan sekumpulan organisme makhluk hidup, ya. Jadi di dalam kemasan pupuk hayati ini adalah makhluk hidup, ya. Jadi bukan benda mati, ya. Dia adalah makhluk hidup yang bekerja di dalam tanah. Ini adalah nantinya adalah pasukan atau anak buahnya para petani untuk bekerja di dalam tanah. Karena petani hanya bisa bekerja di atas permukaan tanah saja yang terlihat oleh mata penglihatan, tapi yang di dalam tanah itu tidak pernah tersentuh oleh petani, ya. Bagaimana adanya residu-residu kimia, bagaimana ada kekurangan-kekurangan hara di dalam tanah, itu yang biasanya kesulitan bagi petani. Oke, berikutnya. Ini kita produk Keling Biobos ini adalah merupakan pupuk, ya, produk di mana produk hayati ini yang mengandung mikroorganisme tanah yang unggul dan meningkatkan kesuburan tanah, ya. Dan ini sudah banyak teruji, ya, dari Sabang sampai Merauke, semua sudah terbiasa sekarang mereka sudah mulai paham, ya, mengenai apa itu fungsi dari Biobos tersendiri untuk kesuburan tanah maupun ke tanamannya. Oke, berikutnya, Pak. Nah, ini ada beberapa performa dari bakteri, ya, yang ada di dalam Biobos. Ini hanya sebagian saja, ya. Lebih banyak lagi sebetulnya bakteri-bakteri yang ada di sini, cuman ya kita sebutkan secara umum saja, ya. Ini semua akan memberikan kinerja masing-masing, ya. Mereka punya tugas dan manfaat masing-masing, ya. Ada Pseudomonas, dia bisa membersihkan lahan dari polutan dan sisa bahan kimia, dia juga pelarut fosfat, ya. Ada Sitopaga, pengurai bahan organik, ada Bacillus subtilis, ya, agen pengendali hayati untuk mikropatogen-patogen, ya, mikroba yang jahat. Ada Bacillus thuringiensis, ya, pengendali dari pembasmi dan insekta, ya, atau serangga. Juga ada Lactobacillus, ya, yang mempercepat proses penguraian bahan. Nah, ada lagi juga yang lainnya lagi juga banyak. Ada Nitrobacter, ada Acetobacter, ada Azospirillum, ya. Nah, kemudian ada Rhizobium, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, kondisi-kondisi mikroorganisme yang ada di dalam kandungan Keling Biobos ini. Nah, yang kita harapkan adalah dari kinerja bakteri ini itu akan memberikan dampak yang positif terhadap tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian, ya. Apalagi sekarang ini kondisi kesehatan manusia ini lebih diutamakan, ya, karena kondisi imun manusia ini sekarang sudah mulai melemah, ya. Nah, sehingga dengan adanya produk-produk yang organik, ya, nah ini akan memberikan asupan-asupan gizi yang akan lebih sehat lagi dan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungannya maupun terhadap manusia yang mengkonsumsinya, ya. Berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya bahas. Langsung selanjutnya. Nah, ini yang terpenting, Pak. Selanjutnya adalah mengapa pupuk kimia harus dikurangi? Ya, maaf Pak, enggak? Nah, mengapa pupuk kimia harus dikurangi? Ya, nah ini jadi menurut peneliti IPB yang menggunakan 6 liter Keling Biobos ini pada 1 hektar lahan selama 3 kali aplikasi akan menghasilkan nitrogen, ya, fosfat dan kalium. Nah, jadi hal ini yang menjadi acuan kenapa setelah menggunakan Keling Biobos, lalu penggunaan pupuk kimia hanya 50% saja. Karena dengan adanya Biobos ini sebanyak 6 liter, itu akan menghasilkan N sebanyak 90 kilo. Nah, ini sebanding dengan kalau kita menggunakan 200 kilo urea. Karena urea yang kita sebar sebanyak 200 kilo itu tidak semuanya akan terserap oleh tanaman, ya. Ada yang tercuci, ya, ada yang mengendap, ada yang meresidu, ya, ada juga yang menguap, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terserap itu hanya sebagian kecil saja, bahkan hanya 30% saja mungkin yang terserap, ya. Sisanya ada yang tercuci dan lain sebagainya.
Nah, untuk fosfat sendiri, itu dia bisa menghasilkan 50 kilo, sebanding dengan 100 kilo kalau kita aplikasikan SP36. Ya, ini kan sudah hampir setengahnya ya dari hasil kinerja mikroorganisme ini. Nah, kalium juga 50 kilo. Nah, ini sebanding dengan 83 kilo KCl ya. Nah, kandungan udara ya di sekitar kita adalah 74%-nya nitrogen dan 26%-nya oksigen. Jadi betapa kayanya unsur nitrogen di alam ini sebetulnya ya. Bahkan pupuk-pupuk urea sendiri saja itu menghasilkan nitrogen dari udara juga ya. Nah, makanya inilah yang harus kita syukuri sekarang. Nah, kenapa dulu petani-petani kita ya lebih sehat ya, terus juga orang-orangnya tingkat kesehatannya juga lebih usianya juga akan lebih panjang ya. Nah, karena yang dimakan itu adalah tidak ada residu kimianya ya. Mereka semua menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Nah, sekarang dengan adanya pupuk kimia itu akan menurunkan kesehatan hidup manusia juga. Ya, itulah yang harus kita tinggalkan saat ini. Pelan-pelan kita akan beralih ke organik. Ya, berikutnya. Nah, di sini kayak akan sampaikan sekilas ya mengenai proses produksi dari Keling Biobos. Ya. Ini ada dua proses, ada proses dalam laboratorium dan proses di luar laboratorium. Nah, di sini terlihat tidak ada namanya kita menggunakan kimia sama sekali dan tidak ada kita menggunakan namanya bahan-bahan yang bersifat limbah ya. Jadi tidak ada limbah, tidak ada di sini namanya bahan-bahan yang akan mengkontaminan ya atau bahan-bahan yang akan mengakibatkan hal-hal negatif ya terhadap kesehatan tubuh manusia tidak ada. Jadi semua yang kita gunakan di sini cukup steril ya, di mana semua produk-produk ini di awal itu akan kita sterilisasi dulu ya. Nah, kemudian kita lakukan inokulasi ya. Di sini dibiarkanlah bakteri-bakteri yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Dan ini semua adalah bakteri yang positif ya. Nah, kemudian kita adakan pencampuran di sini, kita padukan semua bakteri-bakteri tersebut ya, kita menggunakan air bersih, kemudian kita fermentasi ya, ini proses tadi proses laboratorium sampai dengan pencampuran. Nah, kemudian di luar laboratorium kita lakukan proses fermentasi. Nah, selama kurang lebih 20 sampai 25 hari, kemudian pupuk hayati ini siap untuk dikemas ya. Nah, itu pun ada proses pengecekan setiap harinya. Nah, ini nggak boleh berhenti. Selama 20 sampai 25 hari itu harus terus lakukan pengecekan karena ada naik turun ya, baik pH-nya ya, baik suhunya itu akan dites terus setiap hari. Oke, berikutnya. Nah, ini kita sudah ada sertifikasi pertanian organik. Nah, ini yang membedakan produk-produk kita ya dibanding produk-produk lain ya. Karena yang terpenting kalau kita bicara ayo organik, ini pupuk sehat, ini pupuk tanpa kimia, ini pupuk sangat membantu. Tapi apakah sudah tersertifikasi atau belum? Nah, itu yang akan menjadi pokok utama dulu gitu ya. Jadi bukan hasilnya, tapi kita lihat dulu prosesnya. Ya, jadi sertifikasi pertanian organik ini dimulai dari prosesnya. Yang seperti saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, itu proses produksinya, itu dari mulai proses produksinya, itu sudah mulai di sertifikasi. Ya, nah sehingga ini dicek langsung ya kondisinya seperti itu. Nah, kemudian dinyatakan bahwa ini adalah organik, ya, ini adalah aman, ya. Nah, itu setelah dicek mendetail dari awal proses produksi, ya, nah sampai dengan siap dikemasnya seperti apa, seperti itu, ya. Nah, ini keluarlah sertifikasi pertanian organik, ya, oleh Innovis. Nah, oke, berikutnya. Nah, mengapa, ya? Tadi kita sudah selesai membahas mengenai Biobos. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Biobos Step 1.
Nah, kenapa kita harus pakai step 1? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat tani semua sudah mengetahui bahwa biobos itu adalah kandungannya mikroorganisme atau makhluk hidup. Ya. Nah, namanya makhluk hidup itu pasti akan menginginkan, ya, sangat mengharapkan kondisi lingkungan yang nyaman, ya, sama seperti manusia. Kita juga akan tinggal di lingkungan yang nyaman tentunya. Nggak mau kita tinggal di tempat-tempat yang menurut kita tidak nyaman, ya. Nah, di mana kalau kita tinggal di lingkungan yang nyaman, kita akan merasa aman buat diri kita, juga buat kehidupan kita juga akan lebih nyaman, ya. Nah, begitu juga mikroorganisme, ya. Mikroorganisme itu sangat sensitif sekali terhadap keasaman, ya. Nah, kalau kondisi asam, dia tidak akan bisa berkembang biak, ya. Dalam kondisi asam dia tidak akan bisa aktif, dia akan dorman, ya. Nah, dia hidup tapi tidak aktif, itu namanya dorman. Nah, di mana pH yang harus dicapai untuk lingkungan yang nyaman adalah di pH netral 7. Ya, kalau di bawah 7 itu dia tidak nyaman, di atas 7 pun dia tidak nyaman. Ya. Nah, baik seluruh makhluk hidup itu akan nyaman di pH netral 7. Ya, baik itu hewan, ya, baik itu mikroba sekalipun, ya, maupun ke tanaman. Ya. Nah, tanaman ini juga butuh pH yang netral. Dia juga butuh nyaman juga, ya. Nah, pH tanah ini dimulai dari 0 sampai 14, ya. Nah, saat pengujian tingkat keasaman tanah itu menunjukkan rentang 0 sampai 6. Nah, itu berarti tanah itu dalam kondisi asam, ya. Nah, sedangkan tanah basah itu menunjukkan 8 sampai 14, ya. Nah, ini melakukan pemupukan juga sia-sia karena tidak dapat diserap secara maksimum oleh tanaman. Jadi kalau pH-nya asam, ya, itu mau dikasih pupuk seberapa banyak pun tidak bisa diserap oleh tanaman. Ya, karena memang lingkungannya yang tidak nyaman. Karena apa? Pertumbuhan akarnya tidak maksimal. Kalau pertumbuhan akar tidak maksimal, karena makanan tanaman itu kan asalnya dari perakaran juga untuk menyerap unsur hara. Nah, tapi kalau misalkan perakarannya tidak maksimal, berarti dia tidak maksimal untuk menyerap unsur hara. Ya, nah jadi itu untuk menyerap nutrisi juga tidak maksimal, ya, sehingga pertumbuhan tanamannya pun tidak bisa optimal, ya, sama seperti manusia. Kalau kita kurang makan juga pertumbuhan kita tidak akan optimal. Nah, supaya kita mau enak makan, mau apa, makanya kita harus evaluasi dulu pH. Kalau di manusia itu di lambungnya, nah, kalau di tanaman itu di perakaran. Oke, baik, berikutnya. Nah, Kairing Biobos Step 1 ini merupakan produk yang mengandung asam humat. Ya, jadi terbukti handal sebagai pembenah tanah, menetralkan pH tanah, meningkatkan kesuburan dan proses biokimia tanah. Kalau dulu kita mengenal namanya dolomit, kapur, ya. Nah, itu untuk kebutuhan 1 hektar itu bisa mencapai 4 ton dolomit, ya, minimal 2 ton dolomit untuk menetralkan pH tanah. Ya, nah ini kan kesulitan, ya, baik kesulitan dari mobilisasi, ya, kesulitan dari transportasi, ya, maupun dari jarak, ya. Kalau misalkan sawahnya di pinggir jalan, mungkin hanya tinggal menjatuhkan saja ke pinggir sawah. Tapi kalau sawahnya harus jalan dulu 100 meter, harus jalan dulu 200 meter, nah itu akan mengakibatkan ongkos angkutnya ini akan menjadi mahal, ya. Nah, dan kebutuhannya juga besar, sampai 4 ton. Nah, kalau kita menggunakan Biobos Step 1 ini, hanya butuh 4 sampai 6 liter saja dalam 1 hektar. Itu pun hanya di awal, ya, hanya di awal penanaman. Jadi ini sangat efisien sekali, tapi memberikan dampak yang luar biasa, ya, baik itu terhadap perkembangan mikroorganismenya itu sendiri maupun terhadap tanah dan tanamannya itu sendiri juga akan berdampak sangat sangat positif, ya. Oke, berikutnya. Nah, dosis, ya, dan aplikasinya seperti apa sih? Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, Biobos Step 1 ini itu dalam pertanian dapat diaplikasikan di beberapa komoditi, ya, dalam kondisi tanah apapun bisa diaplikasikan. Nah, ini untuk mengaplikasikan ini
itu kita hanya membutuhkan Biobos Step 1 ini untuk 4 sampai 6 liter ya. Jadi tergantung kondisi lahannya ya. Nah, ini dilarutkan ya dalam 200 sampai 300 liter ya. Nah, kalau misalnya kita pakai 4 liter itu dilarutkan di 200 liter. Tapi kalau kita menggunakan 6 liter itu kita aplikasikan di 300 liter air bersih untuk kebutuhan lahan 1 hektar. Dan ini hanya di awal saja aplikasi pada saat pengolahan tanah. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau ada pertanyaan bahwa kita ini sudah tanam, sudah seminggu, ya, atau baru sebulan lah, gitu ya. Nah, apakah bisa diaplikasikan? Bisa. Ya, pokoknya sesegera mungkin, ya, itu diaplikasikan di awal. Ya, supaya apa? Nah, supaya ini akan menetralkan dulu kondisi keasaman tanah itu. Nah, kalau sudah netral, baru biobosnya akan masuk, di situ bakterinya akan bekerja lebih maksimal lagi. Nah, ini diaplikasikannya pada tanah saat proses pengolahan. Jadi sebelum digunakan untuk penanaman, ya sebaiknya seperti itu, ya dengan disemprotkan pada permukaan tanah. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan, aduh Pak, saya udah terlanjur tanam, baru seminggu atau baru 2 minggu, silakan. Itu bisa diaplikasikan ya di awal sebelum penggunaan biobos. Ya. Nah, itu dikasih jeda waktu Pak, minimal 1 hari. Ya, minimal 1 hari jeda waktunya. Ya, jangan digunakan secara bersamaan karena ini akan berbeda fungsi. Ya, ini akan menetralkan pH, dia bekerja dulu menetralkan pH-nya, baru dilakukan tahap selanjutnya. Ya, kalau nanti diaplikasikan secara bersamaan, nanti akan terjadi apa ya kinerja yang kurang maksimal. Ya, untuk perawatan tanaman bagaimana Pak? Ya bisa. Untuk perawatan tanaman itu bisa diaplikasikan larutan Biobos Step 1 ini 1 liter dalam 50 liter air. Ya, nah, ini 1 liter dengan 50 liter air bersih, semprotkan aja di sekitar tanah dekat dengan pangkal batang, ya, atau sekitar perakaran tanaman. Nah, biasanya perawatan tanaman ini akan dilakukan pada tanaman-tanaman keras, ya, bisa untuk karet, kopi, kakao, sawit, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk tanaman musiman mungkin hanya di awal saja, ya. Nah, ini bisa dilakukan ya per 3 bulan sekali juga bisa dilakukan untuk menetralkan pH tanah ya. Karena keasaman itu juga biasanya sumbernya dari air hujan juga bisa, dari penggunaan pupuk kimia juga bisa, itu mengakibatkan tanah kita menjadi basah. Ya, berikutnya. Nah, dampak menggunakan Biobos Step 1 ya. Nah, apa sih keuntungan kalau kita menggunakan ini? Nah, itu akan memperbaiki atau meregulasi pH tanah. Tadi yang saya sampaikan, kita akan menetralkan pH tanah, memperbaiki struktur tanah juga, ya, karena sudah kita coba di tanah-tanah yang clay atau tanah liat, ya. Nah, itu kan struktur tanahnya rapat sekali, padat sekali, ya. Kalau musim hujan licinnya minta ampun. Nah, kalau musim panas kerasnya juga minta ampun, ya. Nah, sehingga di sini struktur tanah ini bisa ya diperbaiki dengan menggunakan Biobos Step 1 yang kandungan asam lemak. Nah, kemudian bisa meningkatkan kapasitas tukar kation ya. Nah, ini sama dengan kita meningkatkan nafsu makan lah ya. Nah, kemudian menstimulasi pertumbuhan tanaman ya. Kemudian meningkatkan kemampuan tanah dalam mempertahankan kandungan air dan unsur hara. Nah, ini sangat penting ya, karena memang seluruh tanaman pasti akan butuh air ya. Maka di sini kita akan pertahankan kandungan air itu dan unsur hara ini di dalam tanah ya supaya tersedia untuk tanaman. Menstimulasi populasi mikroorganisme dalam tanah ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa dengan menggunakan Biobos Step 1 ini akan mengoptimalkan penggunaan Kelling biobosnya ya, karena mikroorganismenya ini nanti akan berkembang lebih baik di dalam tanah. Nah, kemudian akan meningkatkan dan mengoptimalkan asupan nutrisi dan air oleh tanaman. Ya, nah sehingga apa? Perakaran ini akan lebih banyak jumlah perakarannya. Kalau jumlah perakarannya menjadi banyak, ya sehingga akan meningkatkan atau mengoptimalkan asupan nutrisi dan air oleh tanaman. Ya, karena semua
penyerapan itu dilakukan oleh akar tanaman. Oke, berikutnya Pak. Ini testimoni ya, perbandingan penggunaan Caring Biobos Step 1 untuk mengatur kadar pH tanah menjadi lebih gembur dan subur. Ya, di mana lahan sebelumnya ya kita uji di keasaman 4,5 pH-nya ya. Nah, setelah diberikan Caring Biobos Step 1 hanya hitungan hari saja ya, besoknya kita cek itu pH-nya sudah 6,6 ya. Nah, ini ada peningkatan ya pH tanah. Berarti apa? Kinerja ya dari Biobos Step 1 ini dampaknya sangat nyata ya. Nah, kalau pH sudah mendekati 7 seperti ini sudah optimal ya. Nah, sehingga apabila kita mengaplikasikan Biobos atau mengaplikasikan pupuk lainnya, itu pasti akan terserap oleh tanaman ya, akan lebih cepat beradaptasi di lingkungannya. Oke, berikutnya. Nah, ini di Makassar ya, pertumbuhan tanaman ya dengan menggunakan Biobos ya, itu terlihat ya lebih subur ya, hasil panennya juga kelihatan malainya lebih merunduk. Nah, ini akan meningkatkan hasil produksi. Oke, berikutnya. Ini ada beberapa contoh juga. Berikutnya hasil panen yang menggunakan Biobos ya. Bahkan ada ternak juga ya dari semua komoditi. Boleh Pak Roni, sorry suaranya mikrofonnya ke unmute Bapak, sorry. Ya, mohon maaf. Ya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh juga ya, testimoni yang sudah menggunakan Caring Biobos dan Caring Biobos Step 1 ya. Nah, rata-rata mereka puas ya, kepuasan mereka dengan adanya hasil peningkatan dan terutama menekan biaya produksinya ya. Menekan biaya produksi itu yang sangat mereka senangi gitu Pak ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi kalau ingin hasil panen makin jos kan, gunakanlah ya Caring Biobos Step 1 dan Caring Biobos ya, karena ini akan menunjang ya pertanian organik kita, inovasi teknologi organik yang modern, praktis dipakainya, manis hasilnya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Roni. Boleh Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya, Bapak Roni sudah memaparkan dengan sangat detail sekali mulai dari kondisi pertanian saat ini. Ternyata Pak Roni kalau kita lihat di awal tadi banyak petani yang mengalami kerugian ya saat ini ya Pak Roni ya. Betul Pak. Yang pertama tadi kalau kita lihat sama-sama, mungkin Bapak Ibu juga menyimak di awal, ternyata petani saat ini mengalami kerugian diakibatkan satu karena ya kita tahu susahnya ya mendapatkan lahan yang subur ya Pak ya. Yang kedua juga dampak dari pupuk ya, yang bisa dibilang sangat langka, boleh? Atau walaupun ada harganya cukup meningkat tinggi ya Pak Roni ya? Betul Pak. Nah inilah kenapa kok petani kok pinjam uang sana sini untuk beli pupuk, tapi hasilnya juga nggak maksimal, alhasil juga bukannya malah untung, malah buntung. Betul. Yang kita harapkan adalah petani kita di Indonesia ini adalah mendapatkan lahan yang subur dengan cara yang mudah, dengan cara yang praktis, dan yang paling penting adalah dengan cara atau biaya yang murah. Dan beruntung sekali Pak Roni ya, di PT Keling Indonesia itu sudah ada solusinya yaitu Biobos dan Biobos Step 1. Tepuk tangan dulu dong untuk Biobos Step 1 dan Biobos dari PT Keling Indonesia. Nah, Pak Roni, sebelum kita menyimak atau
membacakan beberapa pertanyaan dari para audiens. Ada beberapa atau tadi sebenarnya sudah disinggung sih sebenarnya oleh Pak Roni. Saya ingin menanyakan, dan ini masih ada sekali banyak loh yang teman-teman di lapangan yang pengaplikasiannya agak bisa dibilang kurang tepat. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Roni, apakah boleh penggunaan BioBOS step 1 ini digunakan secara bersamaan dengan BioBOS? Artinya dengan misalkan BioBOS step 1 dilarutkan, kemudian BioBOS-nya juga dilarutkan dengan wadah tempat yang sama, terus diaduk untuk mengefisiensikan mungkin tenaga atau waktu. Itu efektif nggak sih Pak sebenarnya? Boleh dijawab Pak Roni. Baik, Angga, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang cukup mendasar juga, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul ya dari para petani, karena mereka bicara anggaran upah kerja, ya, upah kerja untuk bertani, gitu ya. Nah, sebetulnya ini kan simpel saja, Pak, ya. Jadi ini hanya proses penyemprotan. Nah, kenapa ya itu menjadi kendala buat mereka, gitu ya? Karena selalu petani ini cari praktisnya aja, ya. Nah, tapi sebetulnya yang paling kita cari ini bukan praktisnya, tapi yang kita cari adalah efektifnya, ya. Praktis kalau tidak efektif ya sama saja. Untuk apa? Karena kan yang kita lihat adalah nanti hasil akhirnya, Pak, ya, dengan waktu yang sama, ya. Karena misalkan tanam padi ya 3 bulan misalkan, dia pasti nggak akan mungkin meleset dari 3 bulan itu, gitu ya. Jadi waktu sama, biaya misalkan habis sekian juta, ya segitu biayanya, ya. Nah, jadi tidak akan meleset jauh dari itu. Tapi kalau kita tidak mengefektifkan penggunaannya, ini akan meningkatkan kerugian yang cukup besar, ya. Kenapa? Karena menurunnya produksi, karena gagal panen, karena lainnya. Nah, itulah yang beresiko, ya. Jadi di bisnis pertanian ini adalah sebenarnya bisnis yang paling beresiko dan tidak ada yang bisa menjamin, ya, karena hubungannya manusia dan Tuhan langsung, ya. Karena yang bisa mengetahui pertumbuhan tanaman, kehidupan dan lainnya, yaitu hanya kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar saja, tapi yang menentukan hasil akhir adalah Tuhan juga, ya, yang menentukan. Nah, makanya itu kita sekarang berusaha bagaimana caranya mengefektifkan, ya, mengefektifkan penggunaan pupuk, ya, dengan cara tadi, ya, kita itu hanya bisa BioBOS step 1 dilakukan di awal, ya, di awal sebelum kita melakukan pemupukan apapun. 114. Ya, di awal sebelum kita melakukan apapun, kita aplikasikan BioBOS step 1, ya. Nah, kalaupun nanti untuk melakukan pemupukan selanjutnya bisa dilakukan minimal 1 hari setelah penyemprotan. Ya, minimal 1 hari setelah penyemprotan. Kenapa? Karena tujuan BioBOS step 1 ini adalah untuk menetralkan pH tanah. Ya, bukan menetralkan BioBOS-nya, bukan, tapi untuk menetralkan pH tanahnya. Jadi untuk apa kita campur di awal? Yang dibutuhkan itu adalah pH tanahnya, bukan pH di BioBOS-nya, gitu Pak. Ya, atau pH di pupuk, di produk pupuknya. Enggak, itu kita akan aplikasikan ke tanahnya dulu langsung. Nah, setelah tanahnya disemprot dengan BioBOS step 1, dengan kondisi 1 hari itu akan ada perubahan pH, ya, pH akan mendekati lagi ke netral. Nah, kalau dalam 1 hari sudah berubah ke netral, bisa diaplikasikan pupuk selanjutnya. Nah, sehingga ini bisa efektif, Pak Angga, ya. Jadi kita sekarang cari bukan lagi kita bicara bagaimana supaya bisa berhemat, ya. Selain itu juga kita bisa artinya dari sisi waktu, gitu ya. Petani kan maunya efisien, efektif ya, efisien juga gitu. Ya memang benar gitu ya. Nah, tapi kita juga harus perhatikan ya, biarkan mereka ini masing-masing bekerja dulu. Ya, bekerja efektif ya supaya hasilnya ini akan optimal gitu. Begitu. Oke, jadi begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Di sini sudah jelas dan sangat clear penjelasan dari Pak Roni. Jadi nanti kalau misalkan ada petani yang bertanya,
bagaimana cara pengaplikasian BioBoss Step 1 dan BioBoss, sebaiknya kedua-duanya diaplikasikan, hanya saja diberikan jeda minimal 1 hari, yaitu BioBoss Step 1 terlebih dahulu, 1 hari kemudian aplikasikan BioBoss-nya. Kenapa? Agar lebih efektif. Jangan sampai yang diinfokan dari Pak Roni tadi juga pengennya efektif, cuman gara-gara pengen waktunya singkat biar praktis atau lebih Pengen hemat. efisien tapi tidak efektif. Betul. Hasilnya juga nggak maksimal dan nggak yang sesuai diharapkan. Jadi ini yang harus ditekankan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Roni. Sebentar Pak Roni, saya akan membacakan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip, tidak perlu saya bacakan lagi ya Pak Roni ya. Ya. Pak Roni, ada pertanyaan dari kakak, sebentar, ini tertutup, dari Mas Ilul. Nah, pertanyaan yang pertama dari Mas Ilul, kalau kondisi pH tanah dalam keadaan yang basah, artinya mungkin pH-nya sudah di atas 7 ya, 7, 8 gitu kan ya, apakah masih perlu aplikasi BioBoss Step 1? Dan membutuhkan berapa liter BioBoss Step 1-nya nih Pak Ron? Ya, kalau BioBoss Step 1, itu memang kita perlukan Pak. Untuk di awal tanaman itu kita perlu sekali. Karena tadi perubahan pH itu mungkin sekarang basah ya, tapi kalau misalkan dia terkena hujan ya, nah dia terkena pupuk kimia ya, itu akan memungkinkan dia akan menjadi asam lagi Pak. Ya, jadi akan turun basahnya itu gitu ya. Nah, itu kan ke asam lagi. Nah, ini yang harus kita preventif, Pak. Artinya harus kita jaga. Jadi sebelum terjadinya ke arah asam, ya kita sudah antisipasi di awal dengan penggunaan BioBoss Step 1 ini. Begitu, Pak. Enggak? Oh, jadi tetap harus diaplikasikan dengan BioBoss Step 1 ya, Pak ya? Iya. Karena mungkin hari ini bisa basah, tapi karena di lahan sebelah juga menggunakan pupuk kimia, air irigasinya kena terdampak oleh lahan kita gitu kan ya Pak Roni ya? Atau air hujan. Air hujan. Nah, sekarang kan lagi musim hujan ya Pak Roni? Betul, Pak. Betul. Itu yang jadi inilah yang membuat Pak. Betul. Dan nggak ada ruginya juga ya. Karena tadi dilihat dari pemaparan materi juga bahwasanya penggunaan aplikasi BioBoss Step 1 ini juga perannya untuk pengikatan nutrisi dan air juga ya Pak Roni ya? Betul. Jadi tidak hanya indikasinya tidak hanya pH saja. Tidak hanya untuk pH saja, tetapi manfaat juga dari BioBoss Step 1 ini tidak hanya pH saja, ya, tapi betul. ada manfaat-manfaat yang lain juga. Tadi meningkatkan kapasitas tukar kation, nah, ya, dan juga memperbaiki struktur tanah. Nah, ini yang sangat penting, gitu Pak. Ya. Juga karena apa? Karena dia menstimulasi pertumbuhan juga, ya kan? Nah, dia menstimulasi juga populasi mikroorganisme. Ya, jadi indikasinya tidak hanya pH saja, tapi masih banyak lagi yang lainnya, Pak. Dan yang paling menarik adalah tadi pada saat penggunaan aplikasi BioBoss Step 1, walaupun sudah pH-nya sudah 7 gitu kan ya, manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan aktivitas mikroorganisme tanah. Ya, betul. Yes, betul ya Pak Roni ya. Betul, sehingga Pak. Pada saat tetap diaplikasikan BioBoss Step 1, BioBoss-nya juga akan jauh lebih maksimal ya, bakteri yang ada di dalam BioBoss-nya Pak Roni ya. Betul, Dan Pak. juga kalau tidak salah nih juga, dengan menggunakan aplikasi Step 1 ini, walaupun kondisi sudah 7, pH-nya mungkin untuk membuang zat-zat racun atau logam berat, betul ya Pak Roni ya? Oh iya, dia akan mengikat logam berat, Pak. Yes, nah jadi itu ya Pak Mas Ilul ya. Pertanyaannya lagi tadi kalau nggak salah ada 2 nih Pak. Sebentar ya Pak Roni ya. Mohon ditunggu sebentar. Nih Pak Roni, pertanyaannya adalah apakah BioBoss Step 1 masih bisa diaplikasikan pada lahan yang sudah ditanam tapi sudah lebih 1 bulan? Oh, tadi sudah dijawab langsung ya Pak Roni ya? Betul. Tadi penjelasan saya sudah ada. Jadi betul. Biasanya itu terjadi di tanaman musiman ataupun tanaman keras terutama Pak. Enggak.
Oke. Ya, jadi untuk tanaman keras ini, karena kan tanaman ini sudah tumbuh ya, sudah beberapa tahun tumbuh gitu kan, cuman hasilnya belum optimal seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan di sekitar tajuk tanaman ya. Nah, tajuk artinya ujung daun dari tanaman atau sekitar 1 meter atau 1,5 meter dari batang tanaman seperti itu. Oke, Nah, jadi itu masih tetap untuk bisa. tanaman keras. Nah, kalau untuk tanaman musiman, biasanya kan informasi ini telat nih diterima oleh petani ya. Mm-mm. Misalkan petani sudah terlanjur tanam, sudah seminggu, sudah sebulan, silakan pakai ya. Silakan pakai, tapi dikasih jeda waktu tadi Pak untuk pemupukan selanjutnya. Oh, oke, siap. Jadi tidak ada masalah walaupun sudah penanaman ya Pak Roni ya. Ya, ya. Nah, saran lagi Pak, ini Apa biasanya tuh? yang belum apa ya, sebenarnya ya lengah juga atau yang memang kurang paham juga. Kalau bisa dalam penyemprotan ya, terutama ini di sawah ya Pak ya, penyemprotan itu aliran air dihentikan. Makasih. Sebentar Pak Roni, sebentar jangan dilanjutkan terlebih Terima dahulu. kasih. Buat bapak-bapak, ibu-ibu boleh mikrofonnya di nonaktifkan terlebih dahulu agar suara Pak Roni biar lebih jelas ya terdengarnya. Kita kerjasama biar teman-teman yang lainnya juga bisa mendengarkan. Silakan Pak Roni. Ya, ini tambahan lagi Pak enggak, khususnya Yes. untuk tanaman sawah ya, untuk di padi, tanaman padi di sawah. Nah, itu rata-rata ya, saya sering melihat sekali sawah itu udah seperti kolam, sawah itu udah seperti sungai ya, di mana airnya mengalir terus ya. Nah, ini nanti diusahakan bahwa padi ini bukan tanaman air ya. Padi ini adalah tanaman yang butuh air. Ya. Jadi tidak perlu dialiri, tidak perlu digenangi juga gitu ya. Nah, jadi ini untuk penyemprotan itu kalau bisa dalam kondisi air yang minim ya, dan ditutup aliran airnya untuk masuk ke lahan. Nah, supaya apa? Supaya optimal. Karena sering saya ditemui di lapangan, Pak ini kok hasilnya nggak optimal, saya udah kasih gini-gini, dan ternyata airnya ngalir terus Pak. Oh. Nah, itu yang untung adalah tetangganya nanti di sana. Oh, iya. Bapak yang memberikan, tetangganya untung di sana. Kita Nah, yang itu beli, tetangga yang untung ya Pak ya. tetangga yang untung dengan hasilnya. Kan kita nggak mau seperti itu. Kita maunya kan optimal tadi, Pak. Ya, nah, efektif, efisien. Nah, sehingga Efektif kalau dan bisa efisien. tutup ya inputnya ya sampai dia udah minim airnya, kalau bisa agak nyemuk-nyemuk air seperti itu. Nah, itu kita semprotkan ya sampai dengan nanti aplikasinya itu selesai sekitar 3 hari baru kita buka. Oh, oke. Jadi biar bekerja terlebih dahulu, biobosnya baru aliran airnya dibuka kembali ya Pak Roni ya. Ya, dibuka pun bukan berarti dia dialiri terus Pak. Cukup asal basah kita tutup lagi. Iya, seperti Nah, itu. atau kalau mau continue terus, kita harus buat parit di sekitar sawahnya itu. Di lahan kita ya, di pinggir itu parit. Ya, supaya apa? Ini juga mengatasi keong emas juga, Pak. Oh, ini tips dan trik juga nih ternyata Ya, dari Pak tips Roni. dan trik. Kalau kita bikin parit agak dalam, sekitar galengan sawah kita, di sekeliling petakan itu, selain itu untuk mengalirkan air, ya, juga nanti keong emas akan muncul di situ, karena bagian yang basah hanya di parit saja. Yang bagian tengah yang ditanami padi, itu dia agak surut airnya, kering, ya, agak surut. Nah, sehingga keong emas tidak bisa ke tengah, karena tidak ada air. Dia Tidak ada airnya, dia tidak mau ya Pak ya? Tidak mau. Oke, jadi sudah jelas kan ya. dengan mudah kita bisa bersihkan keong emas. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya dari kakak agen resmi Biobos sepertinya ini Pak Roni. Saya nggak tahu ini dari daerah mana. Biobos Step 1, bolehkah dalam satu musim panen diaplikasikan beberapa kali? Mungkin bisa 2-3 kali nggak Pak Roni? Gini Pak, itu sebetulnya ada yang seperti itu, tergantung dari pH tanahnya. Nah, kalau misalkan sekali aplikasi sampai satu musim, pH tanahnya sudah stabil, cukup 1 kali saja. Nah, tapi kalau misalkan di pertengahan musim terjadi hujan yang terus-menerus, ya, dicek pH-nya kok jadi asam lagi nih pH-nya, nah boleh ditambahkan nggak apa-apa. Nah, Oke, terutama jadi indikatornya juga lihat pH tanahnya ya Pak ya? pH tanah juga Pak. Ya.
Tapi satu tadi syaratnya, jangan bersamaan. Yes, betul banget. Dan itu juga ditekankan sekali lagi oleh Bapak Roni, jangan bersamaan. Kasih jeda waktu 1 hari cukup. Benar. Pak Roni, dari Pak Gugun nih, apakah bisa BioBoss digunakan untuk wallet nih Pak Roni? Kalau bisa, itu pengaplikasiannya seperti apa? Untuk apa, Pak? Wallet. Wallet. Ya, kalau untuk wallet kan biasanya diminum ya, Pak. Oke. Iya. Untuk dosisnya mungkin ada apakah 1 tutup botol atau 2 tutup botol untuk BioBoss-nya? Satu tutup botol itu untuk 200 liter. Oh, Satu tutup botol itu untuk 2 liter. Oke, jadi gitu ya Pak Gugun ya, itu bisa diaplikasikan 1 tutup botol BioBoss yang tutup putih itu dengan 2 liter air. Itu bisa nanti walletnya makan di sana sehingga mengoptimalkan perkembangan dan hasil dari walletnya, betul ya Pak Roni? Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Roni, dari Kakak Ali. Kakak Ali bertanya, kalau untuk tanaman sawit, bisa tidak pemupukan sekali seminggu dan tanpa memakai pupuk kimia lagi, Pak Roni? Ini ekstrim sekali nih, Pak. karena biasanya di sawit itu bagaimana caranya menghemat biaya tenaga kerja, Pak. Oh, oke. Nah, kalau kita lakukan pemupukan sekali seminggu, nah otomatis kan ada cost di biaya tenaga kerjanya yang cukup tinggi. Dan itu juga tadi yang saya sampaikan, efektif dan efisien. Ya. Nah, kalau misalkan dengan jangka waktu 1 bulan sekali saya sudah efektif dan sudah efisien, ya, dan itu sudah cukup lah untuk tanaman sawit. Tidak perlu kita lakukan seminggu sekali, gitu. Nah, jadi dalam 1 tahun untuk tanaman sawit itu, kita pemupukannya 6 kali, Pak, dalam 1 tahun. Ya, nah aplikasi pertama itu dilakukan di bulan pertama. Nah, nanti di bulan kedua, di bulan ketiga. Jadi bulan 1, kedua, ketiga itu setiap bulan. Ya, nanti di bulan ke-6 ya dilakukan penyiraman lagi. Ya, nanti dilakukan lagi di bulan ke-9 dan dilakukan lagi di bulan ke-12. Jadi setelah 3 bulan pertama berturut-turut, kemudian per 3 bulan sekali. Oke, jadi Nah, bulan itu pertama 2 liter sekali aplikasi. betul. Ya. Jadi 3 bulan pertama sebulan sekali, sebulan sekali. selanjutnya Setelah 3 itu bulan baru sekali. 3 bulan sekali. Dan Ya, untuk itu sudah BioBoss cukup step efektif. Oke, jadi untuk BioBoss step 1-nya tetap 3 bulan sekali ya Pak Roni ya? Kalau BioBoss step 1-nya lakukan 3 bulan sekali. Oke, siap. Pak Roni, ini dari pertanyaan dari Kakak Ivan Harfandi. Tanya Pak Roni, boleh nggak nih? Boleh. Apakah tetap harus pakai pupuk urea dan sejenisnya kalau sudah pakai BioBoss step 1 dan BioBoss? Kalau pakai urea dan sejenisnya, kalau tidak pakai pupuk urea dan sejenisnya, berpengaruh apa tidak terhadap pertumbuhan tanamannya? Iya, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, Pak, ya, BioBoss ini adalah juru masaknya atau chef-nya. Ya. Nah, yang namanya juru masak harus ada bahan baku yang mau dimasaknya. Ya. Nah, bahan baku ini bisa dari pupuk organik, pupuk kompos, ya, pupuk kimia dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah bahan baku yang untuk disajikan atau untuk kebutuhan hara tanaman tersebut, ya. Walaupun di BioBoss itu bisa menghasilkan, ya, bisa menghasilkan unsur hara, ya. Nah, kalau kita bicara budidaya, ya, budidaya itu akan membutuhkan banyak sekali nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, nah sama seperti kita, kalau kita hanya makan di rumah dengan suami istri dan keluarga cukup 1 liter 1 hari, ya. Nah, kalau kita ada acara hajatan, Pak, kalau kita ada acara pesta dan lainnya, itu kan nggak bisa lagi hanya segitu persisnya. Nah, ini perlu ditambahkan. Kenapa kita butuh tambahan hara dari yang lain? Nah, itu untuk melengkapi hara yang ada, ya. Nah, tapi memang ada ya petani yang pakai, Pak, saya hanya pakai BioBoss saja, ini aja udah bagus Pak pertumbuhannya. Iya, itu untuk di awal penanaman. Ya, untuk di awal aplikasi ya seperti itu.
Tapi kalau ini digunakan terus-menerus seperti itu, ya, nah ini juga akan terjadi kekurangan hara juga, ya. Nah, makanya yang kita aplikasikan ini adalah makhluk hidup, Pak Angga. Ya. Nah, dia akan bekerja secara optimal karena dia juga butuh ya makanan juga, ya, dia butuh juga asupan nutrisi juga, gitu kan. Nah, makanya selain pupuk kimia, ya, itu bisa diganti dengan pupuk organik atau pupuk kompos, Pak Angga. Jadi kita tidak tergantung dengan kimia juga, gitu, ya. Nah, itu kita harus ada pupuk kompos yang lainnya juga, gitu, Pak. Oh, oke. Jadi kalau untuk di awal nggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya, setelah panen selanjutnya, sangat disarankan tetap diaplikasikan, dikombinasikan dengan pupuk yang lainnya, yaitu pupuk organik juga ya, bisa kandang atau kompos, agar ada bahan-bahan yang bisa kita masak juga di dalam tanah oleh bakteri yang terkandung di dalam biobos. Betul ya Pak Roni ya? Betul. Sehingga Jadi hasilnya biobos ini akan mengoptimalkan penggunaan pupuk. betul sekali. Ada beberapa pertanyaan dari Kakak Rizal juga, pertanyaannya sama, sudah dibantu jawab ya Kak Rizal ya. Ini dari pertanyaan dari Kak Keling Si Junjung. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Keling Si Junjung. Pak Roni, jika penyemprotan umur padi 1 bulan dan saat padi bunting, jika penyemprotan terkena daun, bagaimana Pak? Apakah boleh kena batang atau daun? Apakah harus ke tanah penyemprotannya, Pak? Penyemprotannya, sorry. Ya, prioritas kita memang ke tanah, Pak. Ya, tapi itu tidak akan berdampak negatif apabila terkena daun ataupun buahnya. Ya, tapi tetap prioritas itu ke tanah. Oke. Ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang, wah aman buat daun dan ini. Ya, akhirnya nyemprotnya di atas saja seperti itu. Ya, jadi prioritas tetap ke tanah. Jadi tapi tidak berdampak negatif kalau terkena daun dan buah. Masih oke. Jadi memang kerja dari produk Biobos Step 1 dan Biobos ini memang di lahan atau media tanahnya ya Pak ya? Ya, Gitu. kita menyehatkan lingkungannya Pak. Jadi apapun tanaman di atasnya akan sehat. Betul banget. Jadi rumahnya nih yang kita Ya. sehatkan. Kalau misalkan rumahnya sudah sehat, infokan ke petani, mau nanam apapun juga akan lebih maksimal. Iya. Toh walaupun nggak sengaja mungkin kena batang atau kena daun, ya jangan takut, nggak akan mati karena kita Apa Pak, aman Pak? bukan Iya. Jangankan kena batang, kena daun, kena kulit muka kita pun juga nggak masalah. Betul sekali kan. Tuh, jadi jangan takut kita pakai karena cuci muka pun nggak ada masalah Pak. Wah, jadi sabun cuci muka Pak Roni. Iya. Jadi bakteri-bakteri jahat di muka yang jerawat bisa jerawat ini ya. bisa bersih. Pak Roni bisa aja nih. Pak Roni, ini pertanyaan terakhir mungkin dari sesi pertanyaan, kita masuk ke sesi testimonial. Assalamualaikum Pak Roni, bagaimana bila lahan yang sudah diberi Biobos Step 1 dan Biobos terkena banjir Pak? Apakah setelah air surut disemprot Biobos Step 1 lagi? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, yang sawah itu yang tergenang, airnya mengalir, seperti itu. Ya, efeknya akan seperti itu Pak. Nah, tapi kalau di Biobos Step itu tidak masalah Pak, kalaupun terkena banjir. Ya, karena pada saat penyemprotan di awal, ya, asal jangan nyemprotnya pada saat banjir Pak, itu aja. Jadi waktu penyemprotan di awal itu dia sudah masuk ke akar tanaman, dia sudah masuk ke dalam tanah. Ya, nah jadi banjir itu hanya di atas permukaan tanah. Itu dia tidak akan mencuci. Beda kalau kita menggunakan pupuk urea, kita menggunakan NPK, dia diamnya di atas tanah. Ya, sehingga pada saat kena banjir dia akan tercuci. Ya, akan terbawa. Tapi karena kita produknya cair, ya, pada saat penyemprotan atau pada saat penyiraman, itu dia langsung masuk ke dalam tanah. Dia langsung menyerap ke dalam tanah. Ya. Nah, karena kan nggak mungkin setelah nyemprot sejam kemudian banjir gitu kan. Jadi mungkin setelah beberapa hari penyemprotan terkena banjir itu tidak masalah. Terjawab ya Pak Rianto, dan ini juga mewakili pertanyaan dari bapak-bapak semuanya yang pertanyaannya hampir sama. Jadi jangan takut, Biobos setelah diaplikasikan karena bentuknya cair ya bapak-bapak ibu-ibu semuanya, langsung masuk ke tanah dan langsung bekerja. Kemudian pada saat ada 2 hari atau 3 hari berikutnya atau terkena hujan dan banjir, jangan khawatir, tidak akan tercuci, kita beda dengan pupuk kimia. Betul, betul ya Pak Roni ya? Dia akan bersimbiosis ya, jadi bakterinya itu akan bersimbiosis di akar tanaman.
Dia akan diam di akar tanah. tanamannya langsung. Dan kalau untuk misalkan Bapak Ibu misalkan agak-agak kurang yakin, air hujan bisa asam, boleh kok dicek pH-nya. Kalau misalkan ternyata asam, ditambahkan step 1 tidak ada masalah. Kalaupun ternyata oh masih oke nih kerja step 1-nya walaupun kena banjir, itu ya tidak perlu lagi tinggal 3 bulan atau 2 bulan kemudian. Intinya cek secara berkala. Betul Pak Roni? Betul, Pak. Oke, Pak Roni, terima kasih banyak atas Sama-sama. materinya, waktunya. Teman-teman di sini saya yakin semuanya juga sudah dengan senang hati dan sangat bahagia dengan kehadiran Pak Roni. Jangan bosan-bosan ya Pak Roni ya, dengan Ya, Pak. acara Insya Allah. kita untuk membantu teman-teman semua Senang dalam hati. mempromosikan dan menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss untuk menolong para petani di Indonesia di sekitar area atau wilayahnya masing-masing. Oke, sesi selanjutnya kita akan menyaksikan, oke, boleh dari Bapak from RH, share materinya dong. Boleh nggak Pak Roni kita share materinya nih? Silakan, Pak. Boleh lah ya. Itu kewenangan Pak Angga. Kita share nanti materinya. Oke, siap. Kalau gitu, sekarang saya akan menyapa pemateri yang kedua, yaitu Bapak Diman. Masih ada nggak ya Pak Diman di sini ya? Halo, selamat malam Pak Diman. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Gimana Selamat Pak malam, Diman? Pak Masih Roni menyimak dan ya? Pak Arif. Masih Pak Angga. Alhamdulillah Pak Diman. Tadi kita sudah Selamat, Pak Diman. melihat pemaparan yang luar biasa dari Pak Roni. Mungkin ada Bapak Ibu semuanya juga, benar nggak ya BioBoss Step 1 dan BioBoss ini luar biasa? Boleh dong Pak Diman bagikan sharing-sharingnya ke kita, boleh ya? Boleh Pak Angga. Kira-kira Tapi tahan suara dulu. jelas nggak Pak Angga? Suaranya mikrofonnya agak dijauhkan sedikit saja. Oh iya. Nah, sebelum Pak Diman menceritakan, saya ingin memutarkan sedikit video pengantar dari Pak Diman. Sebentar, saya akan play buat teman-teman semuanya. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes, baby. Oh, 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 oh. 和你一起，我不再怀疑。哦，哦，因为你就是我，我就是你。 Iya, teman-teman semuanya sudah nggak sabar nih Pak Diman ingin mendengarkan cerita
sharing-sharingnya Pak Diman. Silakan Pak Diman membagikan testimonialnya secara langsung nih. Ya, apa kabar semuanya? Dan alhamdulillah sih Pak Angga, rata-rata kalau mayoritas kami di Sambas ini kan tanahnya rata-rata asam ya. Karena di sini banyak juga perkebunan karet. Jadi di sini petani rata-rata bertanam padinya itu di daerah ini perkebunan karet gitu biasanya. Bisa jadi tengah-tengah lahan perkaretan gitu. Jadi mayoritas di sini memang lahannya pH-nya rata-rata di bawah 5 semua, jadi masam. Kemarin udah pernah beberapa daerah yang dicek kan rata-rata pH-nya kan memang masam semua gitu. Jadi testimoni penggunaan Biobos khususnya di Sambas ya, sama Step One. Yang pertama, jadi salah satu penentu hasil bagus tidaknya suatu pertanian itu kan ditentukan oleh tanahnya dulu ya Pak Angga. Betul. Jadi kalau tanahnya itu subur, mau bibit apapun jenis tanamannya, insya Allah hasilnya bagus. Jadi begitu juga sebaliknya kan, jika lahannya tidak subur, walaupun bibit tanamannya bagus sekalipun, hasilnya nggak akan meningkat. Jadi di sini setelah pemakaian Step One sama Biobos, kemarin pertama kondisi tanah Pak Angga. Jadi kondisi tanah di Sambas kemarin di area pertanian terutama padi lah ya, padi dahulu. Padi sebelum pakai Biobos sebelumnya itu rata-rata pertumbuhan tanam itu agak jarang seperti yang tadi saya lihatkan kan. Jadi pertumbuhan tuh nggak merata karena tanah tadi asam. Terus yang selanjutnya cacing juga Pak Angga. Jadi mayoritas petani di sini sulit menemukan cacing di lahan pertanian. Karena tadi tingkat keasaman juga karena banyaknya residu. Jadi itu salah satu penentunya. Jadi ketika dikasih Biobos, rata-rata tanah di sini pertama warnanya juga pelan-pelan berubah. Yang tadinya dasar fisiknya itu kan sakit ya, kayak kuning, terus padat, terus agak gersang dan mudah kering. Sekarang udah mulai ini agak lembab-lembab. Bahkan ada kemarin tetangga saya yang pakai, walau kondisi tanahnya musim kemarau, tapi di dalam lahan yang pakai Biobos itu di dalamnya itu ternyata agak lembut gitu, jadi nggak keras. Jadi betul kata Pak Roni kan kita harus mengubah pertanian sekarang dengan teknologi. Jadi menurut saya kalau teknologi, kalau satu rumah satu traktor kan nggak mungkin kan Pak Angga. Betul. Jadi salah satu teknologi yang kita gunakan ini salah satunya bakteri ini. Bakteri ini salah satu teknologi modern yang mungkin salah satu membantu para petani. Jadi setelah tanahnya berubah, terus kondisi padinya. Tadi sebelumnya rata-rata yang pakai Biobos, anakan padinya rata-rata sedikit Pak Angga. Jadi enggak terlalu besar rupun padi kalau kami di sini. Jadi setelah pakai Biobos rata-rata daun padinya lebih lebar, anakannya lebih banyak, dan rata-rata hasil panen satu petak. Kalau di sini kami nyebutnya itu satu borong. Satu borong. Biasanya sebelum pakai Biobos berapa hasil Hasilnya panennya berapa Pak Diman? hasilnya biasanya satu borong sebelum pakai Biobos rata-rata itu paling banyak tuh 300-an. Itu paling banyak. 300 kilo. Setelah pakai Biobos berapa Setelah pakai Biobos hasilnya Pak Diman? rata-rata kemarin sih 500 bahkan 700-an pun ada Pak Angga. Wow, luar biasa ya. Jadi peningkatannya ini terbukti nyata yang sudah menggunakan Biobos dan Step 1 Biobos tentunya. Step One. Oke. Dan Terus juga tanggapan petaninya seperti apa Pak? Happy atau terus order kembali atau gimana nih Pak Diman? betul. Tujuan kita kan Pak Angga ke masyarakat kan bagaimana masyarakat itu bisa repeat order berlangganan produk pupuk kita kan. Jadi kemarin testimoni pelanggan ini hama tanah. Hama tanah kan di sini kami nyebutnya kayak apa ya? Apa yang ini kuda tanah atau apa ya? Anjing tanah ya? Anjing tanah kalau penyakitnya di sini. Jadi itu lebih berkurang ketika pakai Biobos sama Step One. Nah sebelumnya kan agak banyak.
Jadi rata-rata petani di sini yang pakai biobos itu rata-rata meningkat hasil pertaniannya. Jadi selain hasil panennya meningkat juga sebagai pencegahan ya Pak Ironi, Pak Diman ya, pencegahan Betul. dari hama, betul ya Pak? Betul. Jadi padi yang pakai biobos juga cenderung yang biasa penyakit padi yang kuning-kuning di bagian daun tuh itu agak minim, agak sedikit Bangga dibanding yang nggak pakai. Nggak pakai itu lebih banyak. Iya, tadi juga terlihat banget Pak Diman dari video Pak Diman yang sudah di-share ke kita. Ternyata sebeda itu Pak. Sebeda itu untuk lahan yang tidak menggunakan biobos step 1 dan biobos, anakan padinya lebih sedikit, kemudian tanahnya juga kering, kemudian daunnya warnanya hijau. Namun setelah menggunakan untuk lahan yang sebelahnya yang menggunakan biobos step 1 dan biobos, wah, saya aja nih Pak melihatnya langsung happy, langsung kayak wah senang sekali. Daunnya hijau merata, pertumbuhannya subur, kemudian anakannya dalam satu adi itu juga banyak. Dan nggak heran kalau hasil panennya juga meningkat 20-40% ya. Betul ya Pak Diman ya? Betul Bangga. Bahkan Betul. yang nanam padi tadi tuh Bangga tuh udah hampir 3 tahun tuh langganan biobos. Karena Betul kan? udah lumayan lama. Betul, jika sudah ada buktinya dan sudah membuktikannya, hasil nyata, petani ini akan repeat order. Jadi kita Betul. mudah sekali untuk membuka pasar-pasar dengan pasar-pasar yang lainnya untuk petani-petani yang lainnya. Betul Pak Diman ya? Betul Bangga. Dan juga Oke. pada tanaman sawit juga Bangga beda. Karena ada teman saya yang usaha tanam kebun sawit kan. Jadi rata-rata hasil sawitnya itu meningkat dari yang nggak pakai. Dari berapa ke Pertama, berapa nih Pak Diman kalau boleh tahu? biasanya kan kemarin 2 minggu kan biasanya panennya sekitar 500 bahkan 400 2 minggu sekali kan panennya. Jadi setelah pakai biobas bisa meningkat 800 sampai 1 ton. Itu jauh Wow, peningkatannya. luar biasa. Saya kasih tepuk tangan yang paling meriah nih untuk Pak Diman, petani sawitnya. Apalagi di Bapak Kalimantan betul ya Pak ya? Apalagi di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat terkenal banget lahannya ini atau tanahnya ini dalam kondisi yang asam. Jadi agak riskan dan beresiko sekali untuk bercocok tanam untuk mendapatkan hasil yang bagus. Untuk mendapatkan hasil yang sama dengan sebelumnya aja itu udah bagus ya Pak ya. Tapi beruntung Betul, banget Bang. sekarang di PT Keling Indonesia punya Biobos Step 1 dan ditambahkan atau dikombinasikan dengan Biobos. Ini terbukti bisa di tanah yang sangat krisis atau yang kurang sehat seperti di tanah Kalimantan Barat yang tingkat keasamannya sangat tinggi. Betul Pak Diman ya? Betul sekali, Bang. Oke, Pak Diman ada lagi yang mau disampaikan atau yang di sharing-sharing untuk teman-teman semuanya nih Pak Diman? Terus tanah juga Pak Angga. Saya kemarin kan nyoba nanam di polybag juga kan. Beberapa tanaman, sayuran. Terus di lahan pertanian juga teman-teman karet sama sawit kan. Jadi rata-rata yang pakai biobos tuh di lahan tanahnya itu cacingnya lebih banyak dibanding yang nggak pakai. Jadi Itu terbukti Pak Angga. medianya juga enak ya. Biota tanahnya ini Lebih akan enak. hidup lebih nyaman sehingga meningkatkan atau mengoptimalkan kesuburan tanah. Betul ya Pak Diman? Betul Pak Angga. Karena kan Oke. fungsi biobas ini kan ini bisa menghancurkan residu. Jadi otomatis kimia yang tertanam dalam tanah udah bertahun-tahun tuh bisa hancur dan bisa netral. Jadi cacing akan kembali lagi ke lahan yang ketika residu itu nggak ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Diman atas Sama-sama Pak Angga. sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk semua 105 peserta atau audiens yang mendengarkan cerita Pak Diman. Nah, buat teman-teman yang meragukan benar nggak ya Biobos Step 1 dan Biobos itu hasilnya nyata di lahan area Pak Diman Kalimantan Barat saja yang tingkat asamnya tinggi, ini sudah terbukti nyata meningkatkan hasil panen sampai 40%. Apalagi kita nih yang di Pulau Jawa atau mungkin di daerah yang lainnya mungkin yang sama seperti areanya Pak Diman, ini bisa terbantu sekali dengan kehadiran Biobos Step 1 dengan Biobos, asalkan penggunaannya yang tepat. Betul ya Pak Diman ya? Betul Pak Angga. Oke, siap.
Pak Diman jangan beranjak kemana-mana dulu, karena kita sebentar lagi nih Pak Diman akan menghadirkan narasumber yang terakhir yang akan memberikan informasinya yang penting juga nih. Informasi produknya sudah dapat dari Pak Roni, hasil kesaksian atau testimonialnya juga sudah dapat dari Pak Diman langsung. Dan sebentar lagi kita akan menyambut nih kehadiran Bapak Arif Rahman. Oke Pak Diman, sekali lagi Siap, terima kasih Pangga. banyak. Jangan kemana-mana dulu. Terima kasih, Pangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya memanggilkan Bapak Arif Rahman yang akan membagikan bagaimana tips dan trik cara menjual BioBoss Step 1 dan BioBoss dengan cara yang mudah agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan cuan yang banyak gitu kan ya. Saya ingin ingatkan sekali lagi nih buat Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya 105 yang hadir di sini, dan jangan lupa share juga informasi ini ke downline-downline-nya ya. Kita ada promo yang berlaku tanggal hari ini, pembelian mulai hari ini, online ataupun offline, bisa di stokis belanjanya, kirimkan atau branch atau DC, kirimkan bukti pembelanjaannya ke WhatsApp saya 085775244 Setelah saya dapat foto bukti pembelanjaan, saya akan data untuk menanyakan alamat pengiriman hadiahnya. Dan spesialnya hadiahnya ini tanpa diundi, jadi langsung mendapatkan hadiah. Hadiahnya sangat spesial. Nah, apa yang jadi promo yaitu pembelian paket yang 5 free 1 untuk BioBoss, atau ya, BioBoss Step 1 6 free 1. Boleh nggak Mas Angga BioBoss Step 1-nya yang 5 free 1 satu paket, kemudian step satunya satu paket, hadiahnya akan lebih banyak nggak? Oh, jelas beda, hadiahnya akan jauh lebih spesial dan lebih banyak lagi. Dan ini berlakunya sampai kapan? Berlaku sampai tanggal, sebentar saya kasih contekan terlebih dahulu. Sampai hari Rabu, tanggal 2 November, itu pukul 5 sore. Itu terakhir pengumpulan TTP atau bukti pembelanjaannya ke WhatsApp saya. Lewat dari situ, mohon maaf, kita tidak terima lagi untuk promonya. Oke, sudah nggak siap nih, sudah nggak sabar ingin menyaksikan pemaparan spesial lagi nih dari Bapak Arif Rahman. Bapak Arif Rahman, apakah masih ada? Halo, selamat malam Pak Arif. Selamat malam Pak Angga. Luar biasa. Pak Arif Rahman, teman-teman ini ada 105 audiens, mungkin ada yang nonton bareng juga di rumah, saya nggak bisa melihat satu persatu, laptop saya ukurannya sangat kecil, sudah menantikan kehadiran Pak Arif nih, requestnya banyak banget, Pak Arif kapan nih, Pak Arif kapan nih, saya sampai angkat tangan, sabar ya, jadwalnya Pak Arif itu nggak bisa langsung besok kita mau langsung tak, itu nggak bisa, jadi harus ngantrinya itu mungkin 2 bulan. Jadi teman-teman pengen tahu banget nih Pak, bagaimana cara Pak Arif bisa menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss itu dengan, kalau kita post lihat di Telegram atau di grup, kok banyak banget, dan membangun timnya itu kok solid banget, itu bagaimana Pak? Boleh diceritakan, silakan. Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Ya. Jadi begini sebenarnya Pak Angga. Pertama saya terima kasih ke Pak Roni yang sudah ngasih ilmunya. Apalagi waktu kita di Banyuwangi kita banyak diskusi, jadi akhirnya saya bisa paham kalau produk ini luar biasa. Nah begini, ada namanya orang sukses itu kan sebenarnya pertemuan antara kesiapan dengan peluang. Jadi ada peluang, dia siap menangkap gitu ya. Nah, sebenarnya di saat seperti ini nih, ya saya kemarin dapat bocoran dari ketua Gapuktan yang diajak meeting sama DPR itu, ternyata memang pemerintah mengurangi anggaran belanja pupuk dari 30 triliun itu tahun depan akan menjadi 15 triliun. Jadi hampir setengahnya turun. Jadi kemungkinan ya pupuk kimia akan semakin langka dan agak mahal gitu. Nah, kemudian kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena kan memang situasi seperti ini ya di seluruh dunia juga mengalami ya. Artinya apa yang saya ingin sampaikan teman-teman ya. Sebenarnya gini, di saat seperti itu
ya petani itu sangat membutuhkan bantuan kita untuk menceritakan tentang produk yang luar biasa ini ya. Artinya begini, saya cerita ke teman-teman dulu karena saya sudah lama ya di Keling ini. Tahun 2010, 2011 saya jelaskan tentang biogos itu petani nggak begitu antusias karena apa? Pupuk itu murah dan banyak gitu. Bahkan sekedar mencoba saja mereka nggak mau. Jadi karena buat apa Mas mengirit pupuk, sekarang pupuk kimia juga mudah apa gitu. Jadi mereka agak susah kita masukin ya. Jadi kalau misalnya kita jelaskan, petani itu masih pikir-pikir gitu mau beli apa. Tapi ketika sekarang, nah sekarang ini, ketika pupuk kimia langka dan mahal gitu ya, apa yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, petani itu seperti orang yang terhanyut di air banjir, kebetulan di musim hujan juga ya, banjir gitu, ada rumput, dia pegangin. Jadi ada rumput itu, dia pegang. Jelas-jelas rumput itu tidak bisa menahan tubuhnya. Maksudnya apa? Petani ini ketika pupuk langka dan mahal, mereka panik, bingung. Ini gimana carinya? Akhirnya ketika kita ngomong apapun, asalkan di telinga mereka bisa mengirim pupuk kimia, nah, itu langsung dibeli. Nah itu yang bedakan antara dulu dan sekarang. Nah kalau kita nggak cerita, ya itu kan kasihan mereka sebenarnya. Kalau sampai mereka itu menggunakan pupuk-pupuk lain yang mungkin tidak sebagus biogas ini. Dan karena mereka itu panik, jadinya, nah saya bilang ke teman-teman, kalau dulu kita menjelaskan tahun 2010, 2011, petani itu tamengnya itu gini, kuat sekali. Gitu. Nah kalau sekarang, mereka itu tamengnya kebuka. Gitu. Jadi kita masuknya itu lebih mudah. Karena kalau kita kata kuncinya itu bisa mengirit pupuk kimia, hasilnya lebih bagus, lebih banyak, itu langsung mereka langsung menangkap. Ya. Kenapa? Saya cerita ke teman-teman, saya kemarin itu ke petani itu, ada namanya petani jagung itu, dia kan butuhnya kan 3 kintal, tapi karena dapat pupuk subsidinya itu cuma 1 kintal, akhirnya ketika diaplikasikan, itu daun jagungnya tuh kuning semua, karena kekurangan urea. Kuning, dia panik. Nah, begitu kita jelaskan biogos, mereka belum selesai saya presentasi, orang yang pupuk kimia, Pak, itu langsung, oke Pak, saya beli loh, saya belum selesai ngomong. Saking paniknya. Begitu diaplikasikan ternyata langsung hijau itu daun jagungnya, dan luar biasanya ada ulat pun ulatnya juga hilang. Jadi dia benar-benar berterima kasih karena biasanya 3 kintal, ternyata cuma pakai 1 kintal terus kemudian pakai biogas itu bisa bagus. Saya ada satu lagi orang yang juga sama itu kasusnya karena pupuk kimia mahal sama langka, dia kesulitan, kemudian dia tinggal ke Bali sama PPL ditelepon, itu tanamanmu kok kuning semua, itu kayaknya kekurangan pupuk ya, harus segera diatasi, kalau enggak itu bisa parah. Nah, ketika kita jelaskan tentang biogas, itu langsung cepat tanggap, dia langsung beli. Karena dia panik, akhirnya dikasih, ya untungnya alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, itulah kelebihan kita di zaman sekarang. Nah, pesan saya ke teman-teman, sebenarnya begini, mereka itu, petani itu nggak perlu beli banyak-banyak sebenarnya, mau mencoba saja itu sudah bagus. Ya, saya paham sekali karena kuncinya itu adalah mereka mau mencoba. Kalau zaman dulu mencoba aja mereka malas karena pupuk kimia masih murah dan mudah didapat. Tapi saat ini saat yang tepat untuk mempresentasi ke mereka supaya mereka mau mencoba. Tim saya itu bisa menjual banyak. Kenapa? Karena mereka semua nyebar. Mungkin dia punya 10 hektar, tapi belinya mungkin cuma 2 botol. Karena dia penasaran, ingin mencoba. Nah, karena langkahnya pupuk kimia, banyak petani itu yang berani mencoba. Otomatis kalau mereka sudah berani mencoba, cocok, dia akan beli lagi lebih banyak, bisa 1 dus, 2 dus. Itu yang tidak terjadi zaman dulu. Jangankan beli banyak, mencoba aja mereka nggak mau. Karena pupuk itu masih murah dan mudah didapatkan. Tapi kalau sekarang, nah keberanian petani untuk mencoba itu jauh lebih besar. Nah sekarang tinggal keberanian kita untuk cerita ke mereka. Ya pesan saya. Jadi niatkan ingin membantu mereka dengan tulus, biasanya mereka akan juga terbuka sama kita. Jadi kalau saya mau cerita ke petani, saya selalu bilang, Pak, mohon maaf Pak ya, saya kesini ini karena terus terang saya kasihan Pak, kalau ini tidak saya sampaikan, pertanian kita akan semakin ketinggalan. Karena petani kita sangat tergantung dengan pupuk kimia, padahal teknologi pertanian modern ini yang akan saya jelaskan sudah sering digunakan oleh negara-negara yang pertaniannya maju. Nah, karena kita itu memang ngomongnya tulus, ingin bantu mereka, biasanya mereka akan terbuka.
Nah, ini saat-saat seperti ini manfaatkan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini memang mereka membutuhkan bantuan kita, dan petani lebih terbuka dibanding zaman-zaman dulu. Artinya mereka berani coba aja udah bagus. Nah, saat seperti ini petani untuk mencoba itu, keberanian mereka untuk mencoba itu lebih mudah. Ya, kalau zaman dulu petani itu masih pakai tameng, sekarang tamengnya mulai diturunkan karena mereka panik. Nah, sekarang tinggal seberapa besar nyali kita, keberanian kita untuk bercerita kepada mereka. Insya Allah sekarang jadi jauh lebih mudah. Saya begini, teman-teman semua ya. Saya kemarin kelebihan di Biobos ini, selain produknya bagus, gitu ya, dan kita dibantu oleh viralnya itu. Saya senangnya Biobos itu karena kita punya pasukan ya. Artinya produk yang bagus itu tidak cukup. Karena produk yang bagus itu bisa kalah dengan produk yang viral. Jadi produk yang bagus itu nggak cukup. Karena kita butuh produk yang viral. Kadang-kala produk yang bagus kalah dengan produk yang jelek tapi viral ya. Yang susah. Jadi saya senangnya dengan Biobos itu apa? Karena kita punya pasukan. Makanya saya selalu semangat berpasukan itu harus kita jaga, karena itu akan mempermudah untuk viral gitu. Nah, karena brand Biobos itu memang harus kita viralkan. Caranya gimana? Ya sudah, kita bikin video testimoni yang banyak, dan itu bisa digunakan untuk memviralkan, bisa diupload di YouTube, yang lain-lain. Nah, itu bisa membantu. Nah, itu yang mudahkan kita untuk menjual, karena viral itu akan jauh lebih mudah kita untuk menawarkan ke orang. Kalau zaman sekarang kan begitu ya. Saya pernah LIPI itu, Lembaga Institut Penelitian Indonesia, itu pernah bilang, kuncinya di Indonesia sekarang itu masalah yang sangat berat itu tentang pH tanah yang terlalu asam, yang pertama gitu ya. Yang kedua itu tentang langkanya mahal pupuk kimia, itu sebenarnya bisa diatasi dengan menggunakan pupuk hayati. Itu LIPI itu sudah gitu, lembaga penelitian milik pemerintah ya. Dan mereka sudah bikin bakteri sendiri, tapi ternyata mereka frustasi. Karena ternyata bakteri yang mereka ciptakan, yang mereka tawarkan ke masyarakat, nggak ada yang mau. Karena apa? Saya paham sekali, masyarakat itu nggak semudah itu dikasih tahu. Bahkan pemerintah pun nyerah. Ya makanya itu butuh orang-orang kayak kita untuk mendidik dan mengedukasi mereka. Saya terus terang akhir-akhir ini saya sering diminta oleh ketua kelompok tani, Kapoktan, kemudian PPL. Kenapa? Karena mereka itu kayak diteror. Ya diteror sama petaninya. Karena mereka tiba-tiba jam 12 malam, jam 11 malam itu ada yang gedok-gedok pintu, Pak, pupuknya sudah datang apa belum? Nah, karena mereka itu kebingungan nyari pupuk kimia gitu ya. Makanya mereka ketika saya beritahu kita bisa menghemat pupuk kimia, itu mereka sangat senang sekali. Mas, kita bikin jadwal acara gitu. Tujuannya apa? Supaya petani itu tidak terlalu nunggu-nunggu pupuk subsidi itu datang atau meributkan masalah pupuk. Kalau ternyata itu bisa mengurangi 50%, petani agak lebih tenang. Karena ini jadi solusi. Karena mereka pernah mengajarkan caranya bikin bakteri, 100 petani yang diundang, yang praktek cuma 2, cuma 1. Karena mereka ternyata membuat bakteri itu pertama ribet, butuh waktu yang lama. Jadi ada banyak petani yang sudah diajari tidak bisa mempraktekkan. Nah, ketika saya bilang saya punya produk yang sudah jadi, itu mereka semangat dan mengurangi pekerjaan mereka. Sampai saking frustasinya itu PPL itu ada yang pernah bilang ke saya mau resign. Resignnya karena apa? Karena untuk memasukkan satu data petani itu banyak yang harus diinput, padahal dia punya 1.000 petani. Untuk persyaratan dapat pupuk subsidi. Ini kalau nggak ada solusi, Mas, semua orang nanya pupuk subsidi, saya bisa stres. Tapi kalau ada solusi, bisa mengirit. Atau makanya saya selalu bilang ke petani, Pak, kalau pupuk subsidi itu nggak ada, silakan pakai non subsidi 30% atau 50%, Pak. Tapi pakai step 1 sama Biobos. Artinya kalau petani sudah berani pakai itu, dia nggak akan terlalu pusing-pusing dengan kelangkaan pupuk. Yang penting pakai 30% sudah bagus ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya itu bisa mengurangi beban dari PPL dan kelompok tani. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi saat ini saat yang tepat gitu ya. Segera Anda ceritakan ke banyak orang, Anda buat video untuk mempermudah Anda. Jadi kalau sekarang sudah ada multimedia, jadi gunakan itu. Artinya itu akan mempermudah kerja Anda, karena mereka juga nggak akan menanyakan, nggak akan minta template kalau ternyata di sekitar mereka sudah ada yang pakai dan hasilnya bagus dan sudah terdokumentasi. Gitu ya.
Kemudian cerita ke mereka dan niatkan memang tulus untuk membantu mereka. Karena di saat sekarang ini memang petani akan lebih terbuka daripada zaman dulu. Ya, kalau memang kita ngomong ini bisa ngirim biasanya mereka akan lebih terbuka. Nah, itu manfaatkan momen-momen ini. Yang penting bukan mereka beli banyak dulu, yang penting mereka berani mencoba. Begitu mereka mencoba bagus, maka mereka akan langsung aplikasikan ke seluruh lahan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu aja yang saya lakukan. Jadi di saat-saat seperti ini kan waktu yang emas. Saya kemarin sempat ketemu dengan beberapa penjual pupuk organik ya. Terus terang ini dari tempat yang lain. Saya tanya, saya lihat pupuknya juga bagus ya. Ya dia pupuknya bagus meskipun harganya ada yang sedikit lebih mahal daripada kita ya. Cuma mereka itu sayangnya mereka tidak bisa menjual, malah ditumpuk di gudang-gudangnya kelompok tani. Mereka masih bingung ini gimana caranya menjual apa gini. Mereka kesulitan, targetnya nggak tercapai, akhirnya sales itu banyak yang berhenti. Padahal saya lihat ya produknya juga bagus. Artinya kelebihan kita ini adalah ada Pak Roni, ada Pak Angga yang mau mengedukasi. Akhirnya setelah kita dapat ilmunya, kita bisa menyampaikan ke petani, kita bisa presentasi. Karena banyak pupuk yang mungkin bagus ya, sama dengan punya kita barangkali. Tapi kalau cuma ditaruh di toko pertanian, dipajang, tidak ada yang menjelaskan, itu tidak akan laku. Artinya kelebihan kita ini adalah banyak orang yang mau mengedukasi, mau bercerita, baik itu melalui online maupun melalui offline. Ya, karena sekali lagi, produk yang bagus belum tentu laris, tapi produk yang viral itu pasti laris. Apalagi produk yang bagus dan viral, itu pasti luar biasa. Gitu ya. Itu yang saya ingin sharing-sharingkan. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi niatkan tulus untuk membantu orang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang sukses dan kaya raya di luar sana itu mereka kaya karena bisa memberi solusi kepada orang yang mempunyai masalah. Jadi ketika kita punya bisnis itu, yang kita pikirkan apa? Bisnis saya ini bisa ngasih solusi apa ke konsumen saya? Ketika Anda belum menemukan jawaban, berarti percuma, bisnis Anda nggak akan bisa jalan. Tapi ketika sudah menemukan, oh iya, saya bisa memberi solusi kepada petani yang sekarang langka, wah itu sudah cukup. Anda bisa jadi orang yang sukses, kaya raya, dan insya Allah barokah. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber pada malam hari ini. Ada Bapak Roni, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Diman, terima kasih banyak. Dan Bapak Arif, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga untuk para peserta audiens yang sudah hadir. Tadi ada 107 orang yang sudah hadir, yang setia sampai di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak.